Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya teman-teman, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti saat ini. Kita akan memulai kuliah lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini tentu saja materi yang lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Oke, kita lihat bagaimana teman-teman slide berikutnya. Ya, teman-teman, di pertemuan ini membahas tentang manajemen media, gitu ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan tentang manajemen komunikan, gitu ya. Lalu manajemen pesan, gitu ya. Dua pertemuan sebelumnya, dan kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen media. Nah, teman-teman, dalam dunia yang semakin digital ya sekarang, era digital, media memang memiliki peran penting gitu ya dalam manajemen komunikasi yang bersifat apa namanya, entah itu dalam bentuk organisasi misalnya atau kelompok atau massa gitu ya. Karena dalam memahami pemanfaatan media itulah sehingga kita dapat membantu menyampaikan pesan yang efektif gitu ya. Lalu membangun citra positif dan tentu saja mengelola krisis dengan baik gitu ya. Nah, karena itu teman-teman dalam pertemuan kali ini gitu ya, saya akan menyampaikan 7 hal ya. Yang pertama tentang apa tuh manajemen media itu. Lalu yang kedua jenis media. Lalu yang ketiga, pemilihan media yang efektif. Keempat, peran. Dan kelima, strategi. Gitu ya. Dan yang keenam adalah manajemen krisis. Dan yang terakhir adalah etika. Oke, ya. Baik, teman-teman kita lihat di slide berikutnya. Kita akan lihat ke definisi ya teman-teman. Pada prinsipnya media itu adalah alat ya. Alat gitulah. Alat yang digunakan dalam berkomunikasi antara komunikator dan komunikan gitu ya. Jadi secanggih apakah itu alat ya? Ya menurut saya itu tergantung pada ini apa namanya canggih atau tidaknya itu tergantung pada yang alat yang dibandingkan lagi. Alat pembandingnya apa gitu. Misalnya eh, apa namanya misalnya pensil dengan ballpoint, nah, misalnya itu lebih canggih mana nih ya? Kita lihat pembandingnya gitu ya. Dengan mana gitu ya, dengan zaman dulu tidak menggunakan pensil atau ballpoint ya jelas ballpoint merupakan alat yang canggih dibandingkan dengan yang era-era sebelumnya, misalnya sebelum ada pensil dan ballpoint, tiba-tiba misalnya ditemukan ballpoint dan pensil ya berarti dia lebih canggih dibandingkan dengan yang sebelumnya kan itu. Nah, sekarang pun juga pensil dibandingkan dengan laptop misalnya ya itu juga akan berkata lain kan ya justru yang lebih canggih itu adalah laptop. Itu ya seterusnya. Jadi artinya sekali lagi tergantung pembandingnya yang mana gitu ya. Oke, sekali lagi teman-teman kalau berkaitan dengan alat atau media itu adalah dikategorikan sebagai alat. Nah, media komunikasi berarti di sini adalah alat yang digunakan dalam komunikasi antar siapa? Komunikator dengan komunikan. Gitu ya, dengan efek tertentu, dengan tujuan tertentu itu pelengkap-lengkapnya ya. Nah, teman-teman kita lihat tadi seperti saya singgung sejauh mana atau seberapa besar alat itu canggih atau tidak. Nah, sekarang saya kira tadi tergantung pada pembandingnya ya. Tapi pada prinsipnya coba kita lihat saya hanya menyertakan 3 jenis media saja ya. Yang pertama adalah media jadi ya media tradisional. Tradisional. Nah, ya tradisional, ya kalau dibandingkan dengan media yang ramai sekarang ya surat kabar, majalah, radio, televisi gitu ya. Itu bisa dikatakan sebagai media media tradisional atau mainstream media gitu, media arus utama gitu ya. Tapi jangan salah, sampai sekarang pun juga masih digunakan kan gitu ya, masih digunakan.
bisa menjangkau audiens yang cukup luas gitu ya. Dan lalu yang kedua adalah media ini, media digital. Ya, sekarang lagi rame ya, media digital nih. Ini media digital ya sekarang ada media sosial, misalnya ada apa namanya, ada portal berita gitu. Pokoknya yang menggunakan fasilitasnya internet atau internet juga menggunakan fasilitasnya satelit ya, itu adalah dikategorikan sebagai media digital. Yang mengikuti di sini ada website, media sosial, aplikasi mobile, email yang memungkinkan komunikasi lebih interaktif dan cepat di situ ya. Yang ketiga adalah media alternatif. Kalau itu mah sejak dulu pun juga kita masih lihat ya ada ya di situ. Ini biasanya adalah bentuk komunikasi yang langsung seperti misalnya konferensi pers secara misalnya pameran gitu ya. Itu biasanya ada atau spanduk gitu ya, ada pameran terus ada spanduk itu pun juga adalah media-media alternatif. Gitu ya teman-teman, dua bahasan yang disajikan dalam satu slide. Yang pertama adalah definisi jenis dan media dalam sistem komunikasi. Ya. Baik teman-teman, coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, pada slide kali ini saya menyampaikan tentang pemilihan media yang efektif. Ya, tentu saja ini kaitannya dengan manajemen komunikasi. Yang dibahas adalah tentang manajemen media. Nah, sebelumnya sudah disampaikan definisi dan ragam ya, atau macam-macam media gitu ya, macam-macam media. Kemudian sekarang adalah bagaimana nih pemilihan media yang efektif dalam rangka memanage media dalam upaya manajemen komunikasi gitu ya. Untuk apa? Untuk lebih efektif komunikasinya. Nah, yang pertama itu dalam pemilihan media itu kita mencoba mengenali gitu ya. Mengenali atau kenali target audiens Anda itu apa nih kira-kira ya. Atau audiens teman-teman itu apa nih ketika kita mau menggunakan media. Misalnya audiensnya berdasarkan generasi, misalnya kan sekarang ada generasi itu ya apa namanya generasi beta ya yang lahir di usia tahun 2025 misalnya nanti akan berbeda medianya dengan generasi yang alfa misalnya atau generasi-generasi yang lain ya tentu saja itu akan membedakan media apa yang digunakan dalam manajemen media ini gitu ya. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuan komunikasinya itu untuk apa misalnya gitu ya. Apakah tujuannya hanya diperuntukkan oleh atau hanya diperuntukkan untuk gitu ya, untuk audiens yang berusia misalnya 40 sampai 50. Nah, kita coba gunakan atau eh, medianya yang paling cocok apa misalnya. Mungkin salah satu media yang paling cocok untuk usia di 40 sampai 50 misalnya selain media mainstream misalnya juga ditambah misalnya dengan Facebook misalnya Facebook atau Twitter misalnya ya. Nah, itu juga bisa masih cocok gitu ya, masih cocok untuk usia-usia apa namanya tadi 40 sampai 50. Lalu tujuannya tadi kan dilihat kita berdasarkan usia. Nah, cocoknya apa nih? Dan tujuannya untuk disampaikan kepada audiens yang berusia 40 sampai 50. Cocok ya misalnya untuk menggunakan Facebook atau Twitter gitu ya. Nah, lalu dari sisi lainnya tujuannya misalnya apakah untuk membangun kesadaran gitu ya, hanya menyebarkan informasi saja atau mendorong interaksi. Ya sekiranya itu akan berbeda ya penggunaan medianya. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi nih karakteristik medianya ya, evaluasi di situ. Cocok tidak? Misalnya kelebihan dan kekurangannya apa kan gitu ya. Baik, teman-teman itulah tentang pemilihan media yang efektif. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, sekarang kita menginjak pada pembahasan yang ketiga, yaitu peran media. Nah, kalau berbicara tentang peran media, saya kira banyak ya peran media itu. Banyak sekali mungkin kalau kita hitung-hitung, mungkin
banyak ya, mungkin bisa tidak terhitung gitu ya. Tapi kalau kita lihat kategori-kategorinya, mungkin kalau melihat kategorinya mungkin bisa ya, peran media dalam kategori apa misalnya ya. Nah, ini misalnya yang saya sampaikan itu adalah karena ini berkaitan dengan organisasi. Wah, biasanya kalau organisasi manajemen komunikasi itu adalah arah-arahnya gitu pada citra gitu ya. Penggunaan media itu adalah pada citra misalnya, atau kalau misalnya untuk mempermudah gitu ya, atau dalam proses komunikasi itu saya kira termasuk juga ya. Tapi yang paling menonjol dalam pembahasan di sini adalah tentang citra gitu ya, media, bagaimana sih peran media dalam membangun citra gitu, gitu ya. Nah, ini saya sudah sampaikan dua penjelasan. Yang pertama adalah yaitu media memiliki peran strategis nih dalam membangun citra, strategis sekali. Citranya positif gitu ya, berorientasi dia apa citra positif organisasi di mata publik gitu ya. Nah, oleh karena itu pemanfaatan media yang tepat itu justru membantu ya dapat meningkatkan brand awareness gitu ya. Lalu memperkuat positioning misalnya, atau mempromosikan nilai-nilai serta keunggulan organisasi gitu ya. Karena pada prinsipnya tadi ya memiliki sebagai apa, memiliki peran sebagai membangun citra gitu ya. Tadi caranya adalah dengan memperkuat positioning, mempromosikan nilai-nilai serta keunggulan organisasi misalnya ya. Lalu yang berikutnya adalah media juga bisa berperan sebagai ini ya, alat untuk menyampaikan pesan secara konsisten gitu ya. Nah, ini di kedua, di hal yang kedua nih, coba kita lihat nih ya teman-teman. Eh, nah ini nih, ini aja. Melalui pengelolaan media yang baik, nah ini yang baik ya. Organisasi dapat menyampaikan pesan korporat secara konsisten, konsisten ya, tidak parsial, konsisten. Nah, menjawab isu-isu yang berkembang dan membangun reputasi yang kuat di tengah persaingan di situ ya. Kira itulah teman-teman beberapa peran media dikaitkan dengan lembaga atau corporate gitu ya. Baik, teman-teman, bahasan berikutnya, di slide berikutnya saya akan sampaikan tentang strategi nih, bagaimana strategi kita memanfaatkan media ya, terutama mungkin salah satu contohnya akan saya sampaikan itu adalah media sosial yang sekarang lagi ramai ya digunakan oleh masyarakat luas. Baik, teman-teman, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, ini strategi pemanfaatan media ya. Yang dalam hal ini saya akan mencontohkan pada media sosial saja ya. Nah, bagaimana strateginya? Ya, saya tawarkan ada 4 strategi gitu ya. Yang pertama adalah identifikasi audiens. Strateginya pertama mengidentifikasi audiens. Strategi ya pemanfaatan media ini. Lalu yang kedua adalah branding yang konsisten. Kemudian yang ketiga, siapkan konten yang menarik. Nah, ini ya. Dan yang ketiga, terakhir atau keempat itu adalah tentang interaksi aktif atau usahakan interaksi secara aktif gitu ya. Nah, misalnya dalam identifikasi audiens misalnya ya ini coba kita lihat satu-satu dulu. Dan di sini pahami nih karakteristik dan preferensi audiens di media sosial gitu ya. Untuk apa? Ya untuk menyesuaikan konten dan strategi komunikasi yang tepat sasaran di situ kan gitu ya. Karena audiens itu kan sangat ini ya, sangat kompleks sekali. Nah, kita coba mengidentifikasi gitu ya audiens yang nanti akan menjadi target kita penyampaian pesan. Nah, sehingga kita nanti akan tahu nih media sosial yang mana nih yang paling cocok digunakan untuk audiens generasi apa, generasi beta atau generasi sebelumnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah branding yang konsisten. Nah, maksudnya di sini adalah membangun citra merek yang kuat gitu ya. Dengan katakanlah menerapkan gaya visual gitu ya atau pesan yang menarik dan identitas yang selaras di seluruh platform
media sosial di situ ya, untuk kita mencoba menggunakan media untuk branding yang konsisten. Lalu yang berikutnya, yang ketiga nih, konten yang menarik. Ya, walau bagaimanapun juga konten tetap menjadi bidikan utama ya ketika kita mau menggunakan media sosial ya. Nah, kontennya ini untuk informatif kah, gitu ya, untuk kreatif kah, atau bagaimana nih? Sehingga pada prinsipnya adalah bagaimana nih konten ini dibuat semenarik mungkin agar pembaca itu tetap bertahan pada media sosial yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi misalnya ya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah interaksi aktif. Nah, maksudnya di sini adalah mencoba melibatkan audiens nih melalui respon yang cepat. Nah, gitu ya. Pemberian umpan balik gitu ya, dan pelibatan dalam berbagai aktivitas di media sosial. Nah, itu juga interaksi, salah satu bentuk interaksi ya. Menyampaikan share tanda jempol gitu, kemudian tanda-tanda yang lain yang bisa digunakan. Nah, itu juga merupakan salah satu strategi untuk me gitu ya, untuk menunjukkan interaksi aktif antara lembaga dengan audiensnya. Ya, teman-teman, tentang beberapa langkah atau beberapa atau 4 strategi ya pemanfaatan media itu khususnya dalam media sosial. Apakah ada strategi yang lain? Oh, banyak. Banyak itu teman-teman bisa memilih sendiri ya seperti itu misalnya, atau mengembangkannya ini ya never mind ya, karena nggak usah, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa itu up to you nanti di teknik pelaksanaannya ya. Baik teman-teman, kita lihat nih tentang manajemen krisis gitu ya. Eh, apa peran media seperti apa dalam manajemen krisis ini. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, tentang manajemen krisis melalui media ya, bagaimana cara kita memanage krisis melalui media kan begitu ya. Ya pertama, ya tentu saja nih di sini memantau situasi ya gitu. Yang kedua adalah respon yang cepat. Kemudian komunikasi yang efektif, lakukan komunikasi yang efektif gitu ya. Nah, bagaimana cara di sini memantau situasi? Nah, di sini coba kita lihat memantau situasi, artinya situasi yang dipublish oleh media gitu ya, ini memantau situasi. Yang kedua, respon yang cepat, dan yang ketiga memanfaatkan komunikasi atau lakukan komunikasi yang efektif. Nah, pemantauan situasi maksudnya di sini adalah pemantauan secara proaktif perkembangan krisis di berbagai kanal media ya dan platform digital untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul dan berpengaruh terhadap lembaga kita gitu ya tentu saja. Nah, itu pemantauan sangat penting. Kemudian dari situ baru kita respon ya, yang cepat responnya. Siapkan nih rencana komunikasi yang darurat dana timbul darurat ya yang ditimbulkan dan terlatih gitu ya untuk merespon situasi dengan cepat, tepat, dan transparan tentu saja. Yang terakhir adalah gunakan komunikasi efektif gitu ya. Dalam hal ini adalah gunakan media sebagai saluran untuk menyampaikan informasi yang bersifat faktual gitu ya. Mengkomunikasikan dengan langkah-langkah penanggulangan dan pemulihan kepercayaan publik. Artinya di situ ada tawaran solusi gitu ya. Sehingga masyarakat itu bukan hanya sekadar membaca tetapi ada sesuatu yang diambil nih, apa nih manfaatnya gitu ya. Apa nih langkah-langkahnya, solusinya gitu ya. Dan disitulah kira-kira hanya tiga saya sampaikan tentang langkah-langkah atau manajemen krisis melalui media. Jadi yang pertama adalah pemantauan situasi, yang kedua adalah respon yang cepat, dan menggunakan komunikasi yang efektif. Oke, teman-teman, di slide terakhir nanti saya akan sampaikan tentang etika ya, etika penggunaan media komunikasi gitu ya. Baik, teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Ya, di slide terakhir ini saya akan menyampaikan tentang etika ya, penggunaan media dalam komunikasi. Ya, tentu saja kalau secara khusus berkaitan dengan dunia wartawan, etika itu kan sudah jelas ya tertuang di dalam kode etik gitu ya. Tapi kalau ini adalah etika yang berkaitan dengan berbagai pihak yang menggunakan media untuk komunikasi gitu ya. Ya, tentu saja organisasi misalnya atau kelompok itu menggunakan media-media itu harus ingat bahwa di situ ada etika.
Apa etikanya? Ya, yang pertama transparan ya, secara umum transparan gitu ya, transparan. Nah, yang kedua adalah sensitivitas gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah profesional dan yang terakhir adalah tanggung jawab gitu ya. Ini tanggung jawab, jawab dua ya, tanggung jawab. Gitu ya. Transparan. Nah, ini komunikasi melalui media harus dilakukan secara jujur dan transparan. Artinya sampaikan nih informasi faktual tanpa menyembunyikan atau memanipulasi fakta gitu ya. Kemudian sensitivitas di sini maksudnya apa? Nah, India artinya adalah menghindari konten-konten yang dapat membingungkan atau ya atau bukan membingungkan maksudnya adalah hindari konten yang dapat menyinggung gitu sensitivitas itu ya. Mendiskriminasikan gitu ya atau merendahkan orang lain gitu ya. Nah, itu adalah kaitannya dengan sensitivitas. Lalu profesional. Sebetulnya kalau kita bicara tentang profesional itu kita dihadapkan pada empat kategori yang termasuk dalam profesional. Yang pertama misalnya adanya kebebasan gitu ya untuk menyampaikan apapun itu melalui media gitu ya. Yang kedua adalah komitmen yaitu mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya kalau misalnya untuk organisasi jelas untuk kepentingan organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah jenjang pendidikan yang diikuti atau ya yang pernah dialami gitu ya oleh lembaga itu atau perwakilan oleh lembaga itu misalnya. Dan yang terakhir adalah adanya keinginan untuk mempertanggungjawabkan setiap apapun yang sudah digunakan dalam menggunakan media itu, gitu ya, entah itu hasilnya, entah itu prosesnya, kan gitu ya. Nah, itu ada keinginan untuk mempertanggungjawabkan. Dan diperdalam lagi di sini nih, tanggung jawab gitu ya, etika itu. Artinya gunakan media dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan. Pastikan nih pesan yang disampaikan juga bermanfaat bagi audien. Ini secara global ya teman-teman. Secara global tentang etika menggunakan media, transparansi, sensitivitas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Oke, itulah teman-teman. Baik, kita lihat berikutnya ya. Oke, teman-teman, demikian tadi materi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman sendiri, sehingga ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.